Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari Prodi PGSD kelas A dengan NIM 130022015, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Teori belajar konstruktivisme menurut pandangan Jean Piaget dan Lev Vygotsky, yaitu pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa. Namun, pengetahuan lebih diutamakan pada proses mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi, yang artinya siswa harus aktif secara mental, membangun struktur pengetahuannya sendiri berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Dengan kata lain, siswa tidak diharapkan sebagai botol-botol kecil yang siap diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendak guru. Baik, saya akan menjelaskan teori belajar menggunakan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menurut KBBI didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Nah, konstruktivisme ini sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Hal ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Sedangkan menurut para ahli, konstruktivisme menurut Hill. Hill ini berpendapat bahwa konstruktivisme ini bagaimana menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Dengan kata lain, bagaimana kita memadukan sebuah pelajaran dan melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupannya supaya berguna untuk kemaslahatan. Sedangkan yang kedua menurut Szymanski, beliau mengatakan konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dari ide-ide dengan kerangka berpikir yang telah ada dimilikinya. Apa sih tujuan dari teori konstruktivisme itu? Nah, tujuannya yang pertama, untuk membantu siswa dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Dan yang terakhir, untuk mendorong siswa untuk menjadi pemikir yang aktif. Keunggulan dari teori konstruktivisme. Yang pertama, melatih siswa menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga suasana kelas menjadi lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa. Dan yang kelima, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Teori ini sebenarnya ada kekurangannya juga loh. Apa aja sih? Baik, saya jelaskan. Kekurangannya yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Karena guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Dan yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Teori konstruktivisme adalah pembelajaran yang berbasis pengalaman. Seperti contoh pada foto dan video ini, guru mengintegrasikan pengalaman nyata dalam pembelajaran IPA. Di situ, siswa melakukan kunjungan studi lapangan ke Candi Berahu dan Kelurahan Eco Park. Di sana, siswa dapat melihat bangunan candi yang megah dan alam yang luas di kelurahan. Pengalaman langsung ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang apa yang mereka lihat secara langsung dan berbagai jenis tumbuhan yang ada di dalam hutan. Baik, sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai teori konstruktivisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.